Perkenalkan, nama saya Triana Meiza Absari dengan nomor NIM 2361510170 dari kelas 1B Tadus Bahasa Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mapel metodologi studi Islam. Dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis dan normatif, karena 1. Memahami konteks, 2. Melihat pengaruh sosial, 3. Memahami praktik keagamaan, 4. Pemikiran rasional, 5. Konteks global atau pendekatan komparatif. Dengan menggunakan berbagai macam pendekatan ini, studi Islam menjadi lebih holistik dan komprehensif. Pendekatan teknologi dan normatif pendekatan teologis dan normatif tetap penting, tetapi pendekatan-pendekatan lain membantu melengkapi pemahaman kita tentang Islam dalam konteks yang lebih luas. Nomor 2, meskipun manusia telah diberi kesempurnaan dalam bentuk intuisi, panca indera, dan akal, mereka masih membutuhkan doktrin agama dalam menjalani kehidupan mereka sebagai khalifah di bumi. Ada beberapa alasan mengapa doktrin agama tetap penting bagi manusia. Yang pertama, pedoman moral. Doktrin agama memberikan pedoman moral yang jelas bagi individu muslim. Doktrin agama membantu manusia membedakan antara benar dan salah. 2. Penghiburan dan harapan. Doktrin agama juga memberikan penghiburan dan harapan bagi individu muslim dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam hidup. Yang nomor 3, makna dan tujuan hidup. Doktrin agama membantu manusia mencari makna dan tujuan hidup mereka. Yang keempat, perspektif holistik. Doktrin agama membantu manusia melihat kehidupan mereka dalam perspektif holistik. Dengan demikian, meskipun manusia telah diberi kesempurnaan dalam bentuk intuisi, panca indera, dan akal, mereka masih membutuhkan doktrin agama sebagai pedoman moral, penghiburan, pencarian makna hidup, dan perspektif holistik dalam menjalani kehidupan mereka sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, perbedaan antara pendekatan antropologis dan sosiologis terletak pada fokus dan metode penelitiannya. Pendekatan antropologis mempelajari agama dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Antropologis tertarik pada praktik keagamaan, ritual, dan tradisi dalam masyarakat muslim secara holistik. Mereka juga memperhatikan faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi interpretasi dan praktik agama. Contoh kasus yang dapat dipelajari dengan pendekatan antropologis adalah praktik ibadah umat muslim di berbagai daerah yang memiliki perbedaan budaya dan tradisi. Misalnya, studi tentang perbedaan dan dalam pelaksanaan sholat, puasa, dan perayaan Idul Fitri di berbagai negara muslim. Di sisi lain, pendekatan sosiologis mempelajari hubungan antara agama Islam dengan struktur sosial, institusi, dan pola-pola sosial dalam masyarakat muslim. Mereka tertarik pada peran agama dalam bentuk identitas sosial, konflik antar kelompok, perubahan sosial, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat muslim. Contoh kasus yang dapat dipelajari dengan pendekatan sosiologis adalah analisis tentang bagaimana agama Islam mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat muslim. Misalnya, studi tentang peran agama dalam pembentukan hierarki sosial atau pengaruh agama dalam politik dan kekuasaan.